Kita mau ke situ ya. Jangan tambah-tambahin dong, tuh. Oke. Ayat yang diambil dari pagan. Buset dah. Ayat yang diambil dari pagan. Iya. Masa lu nggak tahu? Oh, begitu. Nggak tahu. Ya, coba jelasin Ko Dondi. Pagannya tuh pagan yang disebut dengan filosofi Helenistik gitu namanya. Jadi diambilnya dari sistem kepercayaan Helenisme yang berasal dari Yunani kuno, yang diteruskan oleh Romawi. Kan ada kata logos kan di situ kan ya? NAP, hologos gitu kan. Nah, logos itu kan yang dianggap sebagai apa ya? Kayak pikiran gitulah sebutnya. Logosnya itu artinya sebenarnya awalnya bukan firman tapi kayak pikiran gitulah. Pikiran itu yang muncul kemudian menjadi disebut dengan word atau firman baru menjadi manusia gitu. Nah, itu adalah penerus daripada filosofi Helenisme gitu. Itu ada di Bible itu, New American Bible. Itu jelas-jelas itu ditulis begitu. Oke, go on. Ya itu aja. Jadi sebenarnya yang namanya pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, itu adalah awalnya adalah ajaran orang-orang Platonisme, ya, dari Plato, diteruskan oleh Philo. Jadi ajarannya namanya disebut dengan Platonisme. Buku-buku Platonisme itu dulu pada waktu awal-awal gereja itu banyak diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Yunani. Nah, itu juga diakui oleh Bapak Gereja Santo Agustinus, Santo Agustin gitu. Terus Bible New American Bible juga mengakui bahwa itu adalah adopsi daripada filosofi Helenistik yang diadopsi ke dalam gospel gitu. Nah, jadi itu bukan apa namanya? Bukan murni perkataan Yesus, itu bukan perkataan Yesus gitu kalau di Yohanes itu. Dari Yohanes 1 sampai 18. Ya, jadi pemahaman Kristen tentang Yesus itu adalah firman, firman itu adalah Yesus, itu diambil dari filosofi Helenisme gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya Mario tahu bantahannya juga silakan aja, kita ngobrol aja. Oke. Ya, thank you. Oke, pertama, kalau sinyal saya merah, mohon maaf ya, dari tadi sinyal saya hancur luar biasa. Jadi kalau perkataan saya putus-putus, mohon maaf. Kadang saya dengar juga putus-putus. Yang kedua, saya cuma bisa punya waktu sampai jam 12. Sorry banget. Karena masih jam 11-an. Oke, saya tanggapi sedikit saja. Betul sih yang Ko Dondi bilang, mungkin betul. Apapun landasan filosofis ataupun teologis, semua orang baik yang di dalam kalangan Kristen sendiri maupun yang di luar kekristenan termasuk Islam boleh membantah gitu. Boleh, bisa, itu tidak ada masalah begitu. Tetapi landasan historis kekristenan itu tidak dapat saya nggak bisa bilang dibantah, tapi landasannya kuat sekali, landasan historisnya, apalagi tentang penyaliban Yesus. Jadi kalau memang segala hal yang bersifat filosofis, teologis, ya itu pasti kita bisa berdebat, kita bisa berbantah-bantahan sampai jam 6 pagi, itu bisa. Pasti tetap ada celahnya untuk diperdebatkan. Saya percaya itu. Yang Ko Dondi dibilang, ya pasti begitu. Tapi landasan historis tentang kekristenan, apalagi tentang kekristenan Yesus yang mati di kayu salib, itu sangat kuat menurut saya. Begitu. Ya itu sih tanggapan saya. Yang dimaksud dengan landasan historis gimana, Mario? Oke. Saya agak to the point sedikit ya. Jadi begini. Ada dua sudut pandang yang berbeda antara Islam sama Kristen ya. Pasti Anda percaya tentang Isa yang tidak disalib ataupun yang tidak mati disalib. Sedangkan saya percaya sebaliknya.
Yesus yang disalib maupun Yesus yang mati disalib, begitu. Yang saya bicarakan adalah landasan historisnya. Apakah ini benar terjadi? Karena kalau kita bicara di Yesus itu disalib atau Yesus tidak disalib, kita bicara ini sejarah, begitu. Landasan historisnya apa? Logika historisnya apa? Bukti historisnya apa? Apakah ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa dia itu disalib atau tidak disalib, begitu. Itu yang saya maksud. Iya, Silakan. bisa kasih referensi nggak Mario? Catatan sejarah mana yang dianggap sebagai landasan historis yang dimaksud sama Mario? Oke. Saya mempersamakan persepsi dulu di awal ya. Pada awalnya begini. Sebenarnya, saya disclaimer dulu dari awal. Sebenarnya saya tidak mempercayai Isa dan Yesus adalah tokoh yang sama. Saya tidak mempercayai itu dua itu tokoh yang sama. Tetapi untuk keperluan diskusi hari ini dengan Kodondi saya anggap itu sama. Oke. Nah, karena dari itu saya akan menganggap itu sama, maka landasan historis itu begini. Kita percaya bahwa Yesus itu tokoh abad pertama. Kodondi setuju? Oke. Dan itu Yesus adalah tokoh di Palestina atau Israel. Lokasinya ya. Lokasinya di, ya Anda bilang Israel atau Palestina, setuju. Lokasi Anda setuju di Israel atau di Palestina pada abad itu, dan abadnya pada abad pertama. Anda setuju. Lalu yang menjadi landasan historis saya itu begini. Keempat Injil sinoptik dibuat pada abad pertama. Paling lama juga abad kedua. Sedangkan Quran yang mengatakan bahwa Yesus atau Isa tidak disalib, itu muncul pada abad ke-6. Gitu. Anggap abad ke-7 lah. Anda juga boleh ada yang bilang abad ke-7, tapi saya anggap abad ke-6 juga nggak ada masalah. Begitu. Mana yang lebih dekat kepada waktu kejadian, itu yang lebih layak dipercaya. Itu yang lebih logis untuk dipercaya. Dan mana lokasi ketika pencatatan tentu terjadi, itu lebih layak dipercaya ketimbang yang jauh. Sampai sini nanggap ya. Jadi apa yang lebih dekat, mana yang lebih dekat, itu yang lebih layak dipercaya. Catatan historisnya. Sampai sini. Silakan kalau ada tanggapan. Ya, yang saya tanya berarti kalau begitu berarti Mario berlandaskan catatan historis itu hanya berdasarkan Bible gitu maksudnya? Yes, keempat Injil historis kalau memang ada sejarawan melihat, ya ini dianggap sebagai catatan sejarah. Keempat Injil ini. Terus kalau ada gospel yang lain ya, Ya. yang tidak masuk ke dalam Bible, ceritakan bahwa yang disalib bukan Yesus, menurut Mario Oke. gimana? Tahun berapa? Abad berapa? Akhir abad pertama sampai abad kedua lah. Akhir abad pertama sampai abad kedua. Yesus tidak mati disalib. Iya, yang disalib bukan Yesus. Kalau memang itu gospel apa? Thomas? Namanya Gospel the Second Treatise of the Great Set. Bahasa Inggrisnya ya. Ada lagi? Kalau ada lagi, kalau nggak salah namanya itu, saya lupa nama gospelnya. Kalau nggak salah The Gospel of John, tapi ada istilahnya apa gitu loh. Itu yang saya lupa. Tapi yang saya pegang itu cuma yang The Second Treatise of the Great Set. Oke, cuma satu berarti yang setidaknya Anda hafal. Saya bilang dua lah, oke. Iya. Oke. Catatan non-sejarah, sorry. Catatan non-Kristen juga mengatakan bahwa Yesus juga disalib. Begitu. Yang Anda saya yakin Anda sudah sering dengar. Maksudnya Flavius Josephus. Josephus Flavius, Marabar, Serapion, Tacitus, dan yang lain-lain begitu. Itu catatan sejarah non-Kristen, di mana mereka nggak ada kepentingan untuk membela Kristen tentunya, yang mengatakan Yesus disalib. Oke. Tadi kan kita lagi bicarain Helenistik ya. 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 Kalau yang catatan dari Bapak Gereja sendiri bahwa itu diambil dari ajaran Platonisme gimana? Kita bicara sejarah Yesus salib nanti ya, kita beresin yang Helenistik dulu ya. Oke, saya lupa disclaimer di awal. Yang saya tahu, saya akan bilang saya tahu. Yang saya nggak tahu, saya akan bilang saya nggak tahu.
Tadi di awal saya sempat ada bilang, ya kita bisa berdebat tentang masalah teologis ataupun filosofis di dalam kekristenan. Apapun itu bisa diperdebatkan. Cuma saya suka berbicara tentang Yesus yang disalib. Begitu. Karena landasan historisnya kuat. Berbicara tentang teologi sampai jam 6 tuh bisa nggak selesai. Makanya saya sering dan suka menghindarkan diskusi tentang masalah teologis ataupun filosofis yang termasuk Anda katakan ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-1. Begitu. Itu biasanya saya kabur gitu loh ya. Dengan jujur saya akui saya kabur. Karena kebanyakan itu nggak bakal selesai. Kebanyakan tidak akan selesai. Kebanyakan ya udah menurut lu, menurut gua. Intinya nanti begitu. Pada ujung-ujungnya begitu. Bukan. Sorry Mario, sorry ya. Ya. Yohanes Ya, 1 itu saya bukan mau membicarakan ketuhanan Yesusnya, jangan salah paham. Oke. Yang saya maksud tadi dengan Hellenistik filosofi itu adalah adopsi daripada ajaran di luar Kristen yang diadopsi menjadi ajaran Kristen. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan tuh ada Santo Agustin, kemudian ada Bible, New American Bible. Jadi saya tidak membicarakan ketuhanan Yesusnya. Yang saya mau bicarakan adalah bukti bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi Hellenistik filosofi. Gitu ya. Saya nggak akan menggugat kepercayaan Mario untuk percaya Yesus sebagai Tuhan. Itu hak yang dilindungi oleh negara. Undang-Undang 1945 melindungi itu ya. Jadi silahkan percaya dengan kepercayaan yang di dalam agama yang diakui oleh negara Indonesia. Yang saya mau bicarakan di sini adalah tolong dibantah kalau Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan adopsi Hellenistik gitu. Mudah-mudahan paham ya Mario ya. Ya, sorry, baru nangkap. Ya jawabannya saya nggak tahu. Di luar ekspertis saya. Saya belum selidiki itu. Saya dari awal saya udah bilang saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Oke. Mau Thank lihat you. dokumennya nggak, Mario? Kalau jelas mungkin boleh. Bentar ya. Ya ini sih kita sharing aja ya. Ya, tentu, boleh. Ini saya punya ini nih, New American Bible. Ya. Ini terbitan tahun berapa nih? Tahunnya kita nggak usah cari lah ya. Saya langsung ke Yohanes 1:1 aja ya. Nah ini John 1:1 ya. Kebaca nggak Mario? Enggak, Bubar. itu blur sekali, terlalu dekat, jadi blur. Handphone mahal doang, kameranya blur. Kenapa begini ya? Karena ini pakai TikTok, jadi kameranya kamera TikTok, bukan kamera HP. Oh, Aplikasi TikTok punya kamera, memang kurang bagus. begitu kebaca lah ya. Ya, Enggak, nampak. saya tetap In the enggak beginning, baca. in the beginning was the word. And the word was with God, and the word Iya. was God, gitu kan. Nah, di sini tuh ada footnote-nya nih. Footnote-nya ini agak panjang. Ini ada yang saya kasih tanda kuning nih. Kebaca nggak? Nggak terbaca yang stabilo kok. Bisa dibacain? Hellenistic philosophy ini. Enggak, itu enggak. Udah kebaca ya? Itu enggak kebaca. Oke. Ya, ini dari New American Bible ya. Nanti juga bisa dibaca di sini nih, kalau kita buka biblegateway.com. Bible Gateway. Kita cari di New American Bible Revised Edition. Nih, New American Bacain aja, Bang. Revised Edition. Bacain aja Kodondi. Tadi Ini- footnote-nya, boleh tolong bacain? Nah ini saya lagi buka dulu nih John nih. Nah ini kan, kalau ini kebaca nggak nih? Sebentar saya copot aja deh. Ininya apa?
Gua pakai tripod jadi susah. Ini kebaca ya. Oh iya, dengan sulit masih bisa kebaca. Nah, di sini kan ada ini nih, huruf B nih. B-nya saya klik nih. Ada footnote nih. In the beginning, also the first words of the Old Testament, Genesis 1:1, was this verb is used 3 times with different meanings in this verse: existence, relationship, and predication. The word Greek logos, this term combines God dynamic creative word in Genesis, personified pre-existent wisdom as the instruments of God creative activity, proverb, and the ultimate intelligibility of reality, dalam kurung tuh Hellenistic philosophy ini. Kebaca ya? Enggak kebaca, tapi saya dengerin. Kebaca kok, kebaca. Penonton baca. Terus saya juga punya, sebentar ya. Saya ada buku, namanya buku yang ini. Oh, ini rumah siapa ada tokeknya? Rumah si Glenn. Oh, untuk rumah siapa itu? Ini ada buku The Confessions yang menulis Saint Augustine ya. Jual Bang Glenn, tokeknya Bang. Saint Augustine adanya di book ke-7 halaman 54. Sebentar ya. Itu tandanya gue hidup dekat dengan alam. Ya. Ditangkapin Bang. Sama si kecil lah. Ini ada catatan, saya bacain ya. Though procured for me by means of one puffed up with the most unnatural pride, certain books of the Platonists, translated from Greek into Latin, and therein I read, not indeed in the very words, but to the very same purpose, enforced by many and diverse reasons, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was nothing made. That which was made by him is life, and the life was the light of man, and the light shine in the darkness, and the darkness comprehended it not. Nah, jadi di sini dijelaskan kira-kira bahwa maksud dan tujuannya sama, itu berasal dari buku-buku Platonis gitu. Yang saya dengar kayak nggak begitu. Tapi ya sudahlah, saya nggak bisa kalau saya nggak baca bukunya. Ya, Saya masa tahu lu dengar confession. dari apa Mario? Kalau lu dengar dari Bapak Gereja ya mereka dari pendeta ya, cuman gitu-gitu Itu aja. yang barusan saya dengar. Yang barusan saya dengar. Bukan Bapak Gereja. Oke. Saya belum pernah baca buku itu, cuma saya pernah dengar buku itu. Maksudnya yang saya dengar itu nggak ada, atau saya salah dengar, nggak ada sebut Platonisnya. Tapi yang mau dikasih tahu oleh Agustin ya the very word itself, ya the God itself, begitu. Yang dimaksud oleh Agustin ya begitu. Atau saya salah dengar? Ini saya buka lagi nih. Itu ada tulisan Platonis, kebaca nggak itu? Kagak, lu fotoin aja. Kalau fotoin lu kirim ke gua buka di sini di laptop biar kelihatan gede. Itu blur. Sorry, itu blur. Itu nggak blur tuh. Itu yang di Ya. bawah, di bawah kata procured, bawahnya ada the Platonis. Kebaca. Baca kan? The Platonis. Kaca pembesar aja. Selanjutnya apa itu? Konondi pakai kaca pembesar. Loop. Punya translated from Greek into Plato. Latin. Ya, and therein I read, not indeed in the very I read. word, but to the very same purpose, enforced by many and diverse reasons. Oke. Ya, itu kan berarti menunjukkan bahwa walaupun tidak sama persis dalam kata-katanya,
tetapi dikuatkan dengan banyaknya alasan-alasan yang mengarah ke situ gitu. Dengan tujuan yang sama. Iya. Oke, ngerti. Saya perlu baca konteks dari confession itu. Jadi sorry banget kalau Dondi. Saya perlu baca sih. Saya nggak ada laptop di depan saya sekarang. Oke. Kalau gitu Mario akan belajar lagi ya. Semoga setelah belajar kamu mendapatkan kebenaran. Oke, kita lanjut ke penyalipan. Silakan. Nah, kalau yang penyalipan, saya ada satu video di channel saya yang lain, Donditan Subtitle. Sebagian besar ahli-ahli sejarah itu sekarang sudah menyatakan bahwa tulisan Flavius yang hanya 1 atau 2 paragraf di bukunya dia mengenai Yesus yang dihukum oleh Pontius Pilatus itu adalah insertion atau sisipan dari kalangan Kristen di abad keempat atau kelima gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, bahwa kalau tadi Mario menyandarkan yang disebut dengan fakta historis itu dengan apa namanya, gospel, 4 gospel ya. 4 gospel itu kan sifatnya kan dipilih oleh bapak-bapak gereja di abad keempat dengan melalui 3 kali konsili, di mana dipilih oleh bapak-bapak gereja itu untuk dikanonkan masuk ke dalam Bible. Sedangkan banyak sekali Bible yang lain juga tidak masuk ke dalam Bible atau tidak dikanonkan. Ini saya bukain bukunya ya, sebentar. Nah, ini mungkin kalau buat Mario pernah mendengar Nag Hammadi Scriptures ya, atau Nag Hammadi Library gitu. Di dalamnya ini banyak sekali gospel-gospel yang tidak masuk ke dalam Bible, yang memang ceritanya memang jauh berbeda dengan 4 gospel gitu. Di sini ada gospel yang namanya The Second Discourse. Kalau di sini terjemahannya The Second Discourse of Great Set. Kebaca nggak ya? Nih. Sorry, di handphone saya sih nggak kebaca. Kebaca the second. Ih, handphone lu sekecil apa sih Mario? Nah, nggak usah dipermasalahkan. Pokoknya kalau nggak kebaca, nggak kebaca. Dibacain kan bisa. Kalau nggak kebaca, saya bacain aja nih ya, halaman 473. Halaman 473 ini ada yang disebut dengan paragrafnya, judulnya adalah In the Mouth of Lions. Saya nggak usah bacain semua kali ya. Ya, intinya saja. Ya, ini ada kalimat yang saya mau bacain begini. As for me, they saw me and punished me, but someone else, their father, drank the gall and the vinegar. It was not I. They were striking me with a scourge, but someone else, Simon, bore the cross on his shoulder. Someone else wore the crown of thorns. And I was on high, poking fun at all the excesses of the rulers and the fruit of their error and conceit. I was laughing at their ignorance. Intinya, di dalam paragraf ini diceritakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi yang disalib adalah Simon orang Kirene. Kalau kita melihat indikasinya, kalau kita baca 3 gospel sinoptik, Matius, Markus, Lukas, semuanya menceritakan bahwa pada waktu Yesus memanggul salib itu dari Yerusalem ke Bukit Tengkorak, di tengah-tengah perjalanan, akhirnya karena Yesus kepayahan, akhirnya dibantu oleh Simon orang Kirene yang memanggul salib. Betul ya Mario ya? Yes, betul. Nah, sedangkan Gospel Yohanes itu ditulis memang untuk melawan gospel-gospel ini. Gitu. Indikasinya apa? Di dalam Gospel Yohanes tidak ada diceritakan ada orang yang memanggul salib selain Yesus sendiri sampai ke Bukit Golgota. Betul nggak, Mario?
Testing, sorry, ini merah-merah saya. Tadi terputus, saya nggak terlalu dengar semuanya. Saya ulang ya. Halo. Kalau yang saya ulang Ya, dengar. sorry. Ya, sekarang kedengaran. Oke. Indikasinya adalah 3 gospel sinoptik Matius, Markus, Lukas menceritakan ketika Yesus membawa salib dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Di tengah jalan Yesus akhirnya dibantu oleh Simon orang Kirene untuk memanggul salib karena Yesus kepayahan. Kan begitu ya di 3 sinoptik ya. Tetapi Ya. di Gospel Yohanes yang memang dipercaya oleh ahli-ahli perjanjian baru bahwa ditulis untuk atau melawan kelompok yang ini, gospel-gospel yang ini, itu di dalam Gospel Yohanes tidak ada diceritakan Simon orang Kirene yang memanggul salib Yesus sampai Bukit Golgota. Betul nggak, Mario? Yes, betul. Nah, jadi di Gospel Sinoptik ada Simon orang Kirene, di Yohanes tidak ada Simon orang Kirene. Nah, kira-kira bisa jelaskan nggak, Mario, kalau dari sisi Kristen, kenapa di Yohanes tidak ada nama Simon orang Kirene yang memanggul salib Yesus? Oke. Keempat Injil mempunyai fokus masing-masing. Walaupun ada detil-detil tertentu tidak dituliskan di dalam Injil yang pertama, Injil yang kedua, Injil yang ketiga. Tapi itu tidak membuktikan bahwa Injil Yohanes salah, begitu. Walaupun tidak ditulis, bukan berarti tidak pernah terjadi. Tetapi fokusnya berbeda. Inti cerita yang mau diberitakan tuh memang beda. Itu saja sih. Sorry. Ya. Jadi maksudnya penulis Yohanes tidak tahu bahwa ada orang yang memanggul salib Yesus ke Bukit Golgota gitu. Saya tidak tahu dia tahu atau tidak. Kan saya nggak pernah ketemu orangnya. Tetapi yang poin saya, tadi saya udah jelasin kan. Tidak semua hal dicatat harus persis sama di keempat Injil ini. Enggak. Fokus tiap penulis beda-beda. Ada hal yang dicatat di dalam Matius tapi tidak di Yohanes, ada dicatat yang di Markus tapi tidak di Lukas, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Di dalam pelayanan Yesus 3,5 tahun kan tidak dicatat sempurna persis semuanya. Sorry, bukan tidak dicatat sempurna, tetapi tidak dicatat detil-detil tertentu di dalam kisah penyalipan maupun kisah yang lain sih. Begitu. Tetapi inti utamanya diceritakan, garis utama cerita tetap dikabarkan. Ya, jadi Mario setuju nggak sama saya kalau Gospel Yohanes itu ditulis untuk melawan Gospel-Gospel yang tadi menyebutkan bahwa bukan Yesus yang disalib? Karena di situ tidak ada nama Simon orang Kirene. Nah, kelompok apa yang menganggap bahwa penyaliban Yesus itu adalah hanya sebuah ilusi, yang disalib adalah Simon orang Kirene tapi bukan Yesus? Itu adalah yang namanya kelompok Basilidean, yang tumbuh kira-kira di akhir abad pertama sampai abad kedua, dan itu malah suburnya di Mesir. Gitu. Pernah dengar Basilidean, Mario? Sekilas pernah, tapi saya sudah lupa. Nah itu. Jadi bukan berarti kalau tadi Mario bilang penulisnya hanya fokus ke hal-hal yang berbeda, bukan. Tapi memang di belakang itu, menurut ahli-ahli perjanjian baru, itu memang ditulis untuk melawan kelompok Basilidean itu. Iya, mengerti, betul. Saya setuju sama itu. Tetapi bukan berarti perbedaan detil itu meniadakan jalan cerita utama, tidak ya. Kan cuma detil tertentu yang tidak diceritakan, tapi jalan cerita utama tetap diceritakan kan. Berarti tetap betul, begitu. Oke, kalau Mario masih berkutat di antara detail diceritakan atau tidak. Sekarang kalau kejadian mayat-mayat orang kudus bangkit dari kubur di Matius 27 kalau nggak salah, ayat 51 dan seterusnya. Mayat-mayat orang kudus yang sudah mati bangkit dari kubur masuk kota Yerusalem. Kenapa itu adanya cuma di Matius doang gitu? Padahal kan kalau orang-orang kudus yang sudah mati bangkit dari kubur masuk ke dalam kota, apa itu bukan kejadian yang heboh gitu? Yes, betul sekali. Pertanyaan yang bagus, Bang. Saya juga pernah jawab ini ke yang lain. Jawabannya begini. Karena memang itu bukan fokus penulis Injil. Penulis Injil itu Yesus. Orang kudus masuk ke kota, memang heboh. Saya yakin 100% pasti heboh. Begitu. Tetapi tidak ditulis. Itu doang.
Yang saya maksud adalah tidak ditulis bukan berarti tidak pernah terjadi. Tadi seperti yang tadi saya bilang, saya konsisten. Detil-detil tertentu tidak semuanya ada dan sama. Enggak bakal itu. Pasti ada yang sama, pasti ada yang beda. Tetapi jalan cerita utama pasti sama. Thank you, silakan. Bang, Mario tadi bilang Yesus yang menulis Injil. Nah, kapan saya bilang? Tadi saya Tadi dengar kami gitu. dengar. Bukan. Tadi saya ngomong Yesus menulis Injil. Iya. Iya, betul. Iya, Sorry. betul. Ngomong begitu. Saya ralat. Enggak. Kalau begitu saya salah ngomong. Oke. Enggak, Yesus enggak menulis. Penulis Injil mempunyai detil-detil tertentu yang berbeda. Oke. Begitu. Oke. Saya ralat ya, saya mungkin salah ngomong. Oke. Saya bukan Yesus penulis Injil. Iya. Paham. Diterima ralatnya. Terus kalau menurut Mario, kejadian itu kan kejadian yang menghebohkan. Ya, saya bukan mau mengulang pertanyaan nih, bukan nih. Mm-mm. Tapi Mario pernah dengar nggak festival Antesteria? Enggak. Nggak pernah ya. Itu adalah sebuah festival yang berasal dari Yunani kuno, yang mana memperingati bangkitnya orang-orang dari kubur dan masuk ke dalam kota. Jadi ada kemungkinan penulis Matius itu mengadopsi kisah-kisah yang berasal dari Romawi atau Yunani dimasukkan ke dalam gospel gitu. Karena di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, di Yohanes nggak ada, Paulus pun nggak pernah cerita. Paulus nggak pernah cerita kan, gitu kan? Ada mayat-mayat yang bangkit, dan Paulus juga tidak pernah bilang istilahnya tuh bukti bahwa ada kebangkitan setelah kematian gitu. Jadi itu sebenarnya adalah adopsi dari cerita-cerita kuno yang berasal dari Yunani kuno disebut dengan festival Antesteria gitu. Oke, thank you. Boleh saja berhipotesa demikian, kemungkinan itu tetap ada. Anda betul. Kemungkinan tetap ada. Saya tidak menyangkal itu, dan itu masuk di dalam hukum logika. Yang namanya kemungkinan pasti tetap ada. Tetapi itu bukan sama sekali fokus penulis Injil, dan sayangnya Injil tidak menulis itu dengan detil. Injil cuma menulis tadi yang seperti Anda katakan kan. Ada Enggak, maksudnya kan itu sangat mayat-mayat yang penting loh kudus. sebenarnya Bang Mario. Itu kan sangat menguatkan iman itu kalau benar-benar terjadi gitu. Kenapa malah nggak difokusin gitu? Karena kan biasanya sesuatu yang difokusin tentu saja yang menurut penulis itu paling penting kan? Betul nggak? Contoh nih, gue nulis nih sejarah tentang Bang Mario. Tentu aku ambil kisah Bang Mario yang paling mantap, paling bisa menguatkan iman orang gitu kan? Itu kan luar biasa loh. Karena gini, maksud saya gini. Ya. Karena tadi kan Mario di awal membuat disclaimer bahwa kisah-kisah di dalam gospel termasuk penyaliban Yesus itu kan ada fakta historisnya. Setelah saya tanya fakta historisnya apa kan, Bang Mario kan tadi kan memfokuskan kepada 4 gospel. Yang mana menurut Mario itu adalah jauh lebih dekat daripada narasumber gitu kan. Ya. Yes, betul. Betul. Nah, kalau begitu, apakah Mario juga tahu kalau yang nulis 4 gospel itu siapa orangnya namanya? Oke, ini pembicaraan yang lain. Saya Enggak, tidak mau nyambung, ke situ dulu. nyambung. Nanti saya ke sana. Tapi Oke. tidak ke situ dulu. Oke? Oke. Semoga 15 menit ke depan masih cukup karena sudah mau jam 12. Poin saya begini, Bang. Saya jawab ke yang Jul dulu ya. Siapa yang menentukan fokus? Anda atau penulisnya? Kalau menurut penulisnya tidak dituliskan, ya wes. Apa hak saya yang mau Betul. Artinya nggak membaca penting ya begitu? menurut Bang Mario ya. Itu nggak penting bagi si penulis. Bukan itu fokusnya. Saya cuma bisa bilang itu bukan fokusnya. Mungkin bagi satu penulis iya, tapi bagi 3 penulis lainnya tidak. Makanya detil-detil tertentu itu mungkin saja bisa berbeda. Tapi yang jelas begini, Alkitab tidak menceritakan lebih jauh tentang itu. Kalau tidak diceritakan lebih jauh dan tidak diceritakan lebih dekat, kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Kodondi boleh bebas, berkemungkinan, berhipotesa, berteori ria, begitu. Boleh, silakan. Siapa tahu ini bagian dari kebudayaan Yunani yang diadopsi begitu, sehingga akhirnya masuk ke dalam ajaran kekristenan. Bukan masuk ke ajaran kekristenan, masuk ke dalam tulisan Injil begitu. Ya bisa jadi, betul sih.
Tapi Alkitab tidak Ya, menyimpulkan Yesus, apa-apa. Alkitab tidak Yesus menulis Tuhan lebih juga jauh. hipotesa kan. Begitu. Itu kita tidak bicara ke situ. Itu bakal jauh Iya, lagi. masa apa Jul, bedanya? sorry ya. Apa bedanya? Saya nggak ke situ Boleh, lagi. boleh. Saya nggak ke situ lagi. Makin jauh nanti. Kita Makin nggak usah jauh nanti. bicara ketuhanan Yesus lah. Kita nggak usah bicara ketuhanan Yesus aja. Mario pernah Boleh, cuma Begini, nanti. begini. Nggak sekarang. Mario Nggak pernah. nggak pernah ya. Nah, di buku ini ditulis oleh seorang apa namanya ya? Mungkin disebutnya guru besar kali ya. Dennis R. McDonald. Ternyata dia menemukan banyak sekali cerita-cerita yang dari Dionysus yang berasal dari tulisan-tulisan orang yang namanya Homer, ya, atau disebut Homeric Epic, yang mana dia Ya. menceritakan tentang bukan Dionysus, Odysseus namanya, ya, Odysseus, Odysseus. Oh iya, ya tulisan Homer. Ya. ya, Homer. Itu banyak sekali diadopsi dari sini ternyata tulisan-tulisan Markus. Kisah-kisah mengenai Odysseus yang kakinya dibasuh oleh seorang wanita sebelum dia pulang ke negerinya di Iliad. Kemudian kisah-kisah ketika Odysseus naik perahu bersama pengikutnya. Kemudian kisah-kisah yang lain yang ada orang yang dirasuk setan dan sebagainya. Itu yang di Markus ternyata tuh ngambil dari sini. Saya cuman belum bikin PowerPoint-nya aja nih. Ya, saya Oke. cuma belum sempet aja. Jadi, besar kemungkinan tulisan-tulisan Markus itu adalah cerita-cerita yang disadur dari tulisan-tulisan Homer yang ditulis kira-kira abad ke-7 sampai abad ke-8 sebelum Masehi. Sebelum Ya, Masehi oke, ya. ngerti. Jadi kira-kira 7.000 Ya. 700 sampai 800 tahun sebelum Masehi. Ya, 800 sampai 700. Ya, ngerti. Ya, ini contoh nih ya, ini contoh nih, cerita Odyssey begini, di Markus begini. Ini contoh, saya cuman belum bikinin tabelnya aja gitu, supaya enak dibaca nanti. Oke, boleh. Saya tunggu nanti. Saya mau dengar nanti. Thank you. Ya. Ini ada lagi, ini banyak sekali tuh, Odyssey, Markus, Odyssey, Markus. Dan dia juga memang melihat dari tulisan Homer sendiri gitu. Ini Markus nih ya, ini Markus. Yang Yohanes, Ya, oke. yang Yohanes, saya belum beli bukunya nih. Yang Yohanes itu ternyata juga dipercaya oleh ahli-ahli Perjanjian Baru, tulisan-tulisan Yohanes itu mengutip atau mengadopsi dari karya sastra Euripides tentang Dionysus. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau Mario tahu nggak kalau Markus itu ditulis kira-kira tahun berapa? Saya sorry nggak hafal. Data saya ada di laptop. Di depan saya tidak ada laptop nih. Laptop lagi tidak di dekat saya. Oke, kalau Matius dan Lukas, penulis Matius dan Lukas, tahu nggak kira-kira itu mereka menyadur dari Markus? Tahu, saya pernah dengar itu. Tahu ya? Tahu. Oke. Tahu. Jadi maka itu kan karena mereka kisahnya kebanyakan sama, apa yang ada di Markus ada di Matius dan Lukas. Selain itu Matius dan Lukas menambahkan dengan sumber kisah mereka sendiri, yaitu disebut dengan sumber M dan L, ditambah lagi dengan sumber Q atau Quell, kisah-kisah yang beredar di masyarakat. Jadi maka itu di dalam 3 gospel itu disebut sinoptik karena ceritanya sama, kurang lebih sama, hanya pemilihan kata-kata saja yang berbeda antara Matius dan Lukas yang bersumber dari tulisan-tulisan Markus. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa 4 gospel itu sangat-sangat diragukan sebagai fakta historis gitu. Karena hal-hal seperti itu. Contoh satu lagi saya ingin berikan di Yohanes pasal 6 kalau nggak salah. Ayat ke-51 atau sampai 54 ya, yang menceritakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus, inilah tubuhku dan darahku. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6:51, ya kan? Jadi di situ ada pesan bahwa tubuh dan darah Yesus itu dilambangkan dengan roti dan anggur.
ternyata itu mirip sekali dengan coffin text yang sudah ribuan tahun dari teks-teks yang ada di piramid Mesir yang menceritakan tentang tubuh dan darahnya Dewa Osiris, juga dilambangkan dengan roti dan anggur. Juga ada pesan bahwa siapa yang makan roti dan anggur dari Dewa Osiris akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, cuman memang saya belum beli bukunya yang coffin text ya. Bagaimana menurut Mario? Apakah kira-kira penulis Yohanes ini kebetulan gitu menceritakan hal yang sama antara tentang tubuh dan darahnya Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur yang kok bisa sama atau mirip dengan kisah Dewa Osiris di Mesir gitu? Silakan. Thank you. Ya, ini 6 menit saya jelaskan dengan cepat. Saya berani bertaruh walaupun saya belum baca tulisan semuanya itu, kecuali saya pernah baca cerita Homer yang Odysseus ya. Semua kesamaan-kesamaan yang tadi Kodondi bilang, saya berani bertaruh 100%. Itu adalah kesamaan yang superficial. Tahu maksudnya superficial ya? Kesamaan yang kulit luar. Begitu. Kalau kita mau mendengar cerita utuh tentang Yesus dari Injil sinoptik, dari dia kelahiran sampai dia mati, saya jamin beda total. Yang ada cuma kesamaan-kesamaan tertentu, kesamaan-kesamaan superficial, kulit luar doang, begitu. Tidak ada kesamaan inti utama, garis besar cerita itu tidak ada. Orang bisa mencari kesamaan-kesamaan, gampang sekali. Saya juga bisa mencari kesamaan-kesamaan. Orang terkenal dengan saya, tanggal lahirnya sama, bulannya sama, tahunnya mungkin juga bisa sama, begitu. Saya bisa mencari banyak hal kesamaan dari setiap orang yang terkenal, begitu, untuk saya. Tapi itu semua adalah kesamaan yang superficial alias kesamaan yang kulit luar doang, bukan kesamaan inti. Lalu terakhir, ini yang saya mau katakan. Tadi yang Kodondi bilang tentang apa itu? Saya lupa. Meragukan tentang historis keabsahan historisitas dari keempat Injil sinoptik. Jadi begini. Tadi di awal kalimat saya itu jelas ya, landasan historis tentang penyalipan Yesus itu kuat. Garis bawah ya, landasan historis tentang penyalipan Yesus itu sangat amat kuat. Begitu. Izinkan saya menyampaikan kalimat pertanyaan terakhir untuk Kodondi. Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa, saya nggak maksa begitu ya. Logis nggak untuk mempercayai mana yang lebih dekat, baik itu waktu maupun tempat, daripada yang lebih jauh waktunya maupun yang jauh tempatnya? Lebih logis yang mana, Kodondi? Kalau Antara berdasarkan kedekatan dari narasumber, memang ya, logis bahwa dokumen yang lebih dekat ke narasumber itu lebih mendekati asli. Ya. thank you. Terus lanjut. Tetapi hal ini juga berlaku juga untuk ketidakotentikan beberapa ayat di Bible-nya Mario. Di Oke, Bible-nya itu Mario, 1 Yohanes 5 ayat 7, itu adanya di atas abad ke-10. Sedangkan di abad ke-4 tidak ada ayat itu. yes, betul. Itu masalah lain. Kan Iya, tadi ini saya saya di hanya dalam mengambil konteks analogi dalam aja. penyalipan Yesus, begitu. Ya, Saya hanya di dalam mengambil penyalipan analogi Yesus. aja. Yes, Tetapi thank you. poin saya Saya adalah- ngerti. poin Iya, saya ngerti ayat tambahan yang Anda maksud Iya, itu. iya. Saya ngerti. Saya Tapi ngerti. poin saya adalah bahwa kami umat Islam itu memandang Quran sebagai firman daripada yang menciptakan manusia dan langit dan bumi. Bagaimana kita bisa membuktikan itu ceritanya lain lagi dari banyaknya ayat yang berhubungan dengan sains. Jadi kami percaya dan yakin bahwa apa yang ada di dalam Quran itu adalah berasal dari yang menciptakan manusia dan langit dan bumi. Jika siapa tadi Mario mengatakan hanya karena dekat dengan Yesus, itu belum tentu benar juga gitu. Buktinya ada gospel yang tidak masuk ke dalam Bible, yang mana itu justru yang ditentang oleh kalangan Kristen pada saat itu yang sedang berkuasa, yaitu yang saya bilang dengan kelompok Kristen Basilidean. Itu bagaimana kurang dekat dengan narasumber, itu jaraknya hanya nggak sampai 1 abad malah dari Yesus, gitu kan? Itu juga sebuah cerita yang lain. Ya, ya, ya. Mario boleh-boleh saja mengatakan bahwa penyalipan Yesus itu fakta historisnya sangat-sangat kuat. Tetapi ternyata juga ada gospel-gospel yang menceritakan hal yang lain.
Nah, itu yang harus jadi pertimbangan juga gitu. Yes, thank you Kodondi. Semuanya itu saya tahu ada jawabannya. Tapi sayang waktu sudah selesai. Kapan waktu saya mau diskusi lagi sama Kodondi. Boleh, Mario. Thank you Kodondi. Thank you. Terima kasih banyak. Saya sudahi dulu begitu. Oke, luar biasa. Diskusinya. Ya. Oke, thank you Jul dan thank you semuanya sudah kasih saya kesempatan di sini. Saya pamit dulu ya. Thank you. Siap. Kalau Ya, itu kan ada Apocalypse of Petrus nggak dibawa. ada apa? Apocalypse of Petrus. Ini tadi kan sudah buka nih. Cuman saya tadi nggak bukain itu, yang saya bukain tadi the apa namanya? The Second Treatise of the Great Set. Oh iya, soalnya di Ada di Apocalypse. Iya, Ada iya. di sini nih. Ada yang The Prayer of the Apostle Paul malah. Ada yang Peter sebentar. Di sini ada Gospel yang Philip. Ada Revelation of Peter. Ada lagi yang Petrus, kalau nggak salah ada lagi nih ya. Mana sebentar ya. Letter of Peter to Philip juga ada. Ini di sini kalau nggak salah kurang lebih ada berapa gospel gitu, banyak kok, puluhan ini. Ini ada The Act of Peter juga ada nih. Ya cuman yang paling saya ingat itu yang The Second Treatise of the Great Set itu aja. Yang jelas juga di itu kok Apocalypse of Petrus itu yang disalib bukan Yesus. Ya, Apocalypse of Peter ya. Iya, Apocalypse of Peter. Nah itu ada kisahnya si Petrus ini ngelihat Yesus di atas pohon ketawa-ketawa terus begitu sama. ditanya. Iya, Sama itu ya. isinya dengan The Second Discourse of the Great Set, sama isinya. Oh sama ya, iya. Sama. Oke, ini ada Bang Noah Pasaribu. Shalom. Muslim ya? Shalom bang. Shalom. Ada yang mau ditanyakan Bang? Enggak, dia Kristen, Bang. Iya, ada yang mau ditanyakan Bang Noah? Ini membahas apa ini? Membahas Muslim kah atau membahas Kristen kah? Tadi membuktikan bahwa penyalipan itu hanya cerita dongeng kalau Yesus disalib itu, dan tadi Mario juga dari pihak Kristen sudah memberikan statement setelah Kodondi kasih data. Kita ngomong pakai data ya, bukan pakai doktrin imani. Kalau pakai doktrin ya kita nggak akan ketemu Bang. Kalau pakai doktrin mohon maaf kita nggak mau, karena kita bukan debat kusir ya. Kita ngomong pakai data. Itulah tadi Kodondi kasih data semua. Ya, jadi maksudnya Ya, tidak ada bukti bahwa Yesus tuh pernah disalib. Itu kan cuma data dari kekristenan sendiri. berarti maksud abang data yang tertulis di Bible itu tidak asli begitu? Perlu diragukan Bang, bukan tidak ya. Kalau menurut iman kalian ya pasti kalian akan imani benar Yesus disalib. Tapi sampai sekarang tidak ada bukti nyata bahwa Yesus itu disalib. Begitu. Salibnya berarti salibnya tidak ada, ataupun kain kafannya, ataupun Semua lah, semua penunjangnya. Kecuali Bang Noah bisa membuktikan bahwa Yesus memang disalib dan bangkit. kalau istilahnya barang bukti seperti itu yang nggak ada kali yang bisa saya nggak bisa buktikan bang. Ya artinya cuma Kalau- modal iman kan. Iya, kalau dari data yang ada di kitab ya kita berlandaskan Alkitab dong, bukan Ya itu kan berlandaskan. iman. Ya kan berdasarkan iman aja artinya kan. Percaya bahwa itu benar gitu. Iya bang. Oke. Mungkin ada nasihat kok Dondi. Ini kalau dia pakai modal iman susah sih diskusi. Ya, kalau saya sih pengennya kalau berdiskusi itu ada data ya harusnya ya. Kalau nggak ada data susah jadinya. Iya, Seperti- saya kan datanya dari Bible. Nah, justru saya juga pakai Bible, Tetapi saya juga menggunakan dokumen-dokumen sekunder gitu tentang Bible. Jadi bukan hanya dari Bible terus saya bernarasi begitu, enggak. Saya nggak mau begitu. Jadi gini, kita sebagai berumat beragama, itu landasan tertingginya adalah kitab, bukan yang lain-lain, Bang. Iya betul. Jadi di luar kitab itu diragukan, begitu. Jadi kalau ada data yang tidak masuk ke dalam kitab itu gimana jadinya? Mau refernya kemana?
Ya, berarti itu yang sudah tertulis di kitab, ya itulah dia. Sama seperti abang. Ketika saya bandingkan misalnya Al-Quran dengan yang lain-lain, abang pasti tidak terima. Karena apa? Landasan tertinggi abang di Al-Quran. Yang lain-lain maksudnya apa? Ya, macam-macam lah. Istilahnya sebagai acuan lah, sebagai perbandingan. Pasti abang tidak terima gitu. Enggak juga. Bang Noah, tahu nggak urutan hukum di dalam Islam setelah Quran apa aja? Nggak tahu saya bang, kalau itu. Nah, makanya kalau Bang Noah bilang lain-lain, kita harus jelas, harus yakin benar apa yang dimaksud dengan lain-lain. Kalau yang lain-lain itu tulisan sejarawan atau tulisan-tulisan orientalisme, ya pasti kita nggak terima. Tapi kalau dari Quran, hukum keduanya itu adalah hadis sahih. Setelah Ya, kalau itu saya sahih, baru nanti ada ijtima ulama. Nanti ada ya. ijtima ulama, baru ada lagi yang namanya qiyas gitu. Oh gitu. Iya, kalau Bible, setelah Bible apa Bang? Maksud apa perbandingannya gitu? Enggak, dokumen sekundernya. Kalau Bible kan dokumen primer buat Bang Noah kan. Iya. Nah, dokumen sekundernya apa gitu yang bisa mendukung Bible gitu. Kalau saya Bible aja bang, saya nggak pakai dokumen sekunder. Berarti nggak ada ya Nggak. dokumen sekunder Iya. ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti Bang Noah hanya taunya Bible aja gitu ya. Iya, karena ya memang landasan tertinggi kita memang di kitab, bukan yang lain-lain bang. Oke, kalau Bang Noah Kristennya Kristen apa? Protestan, Katolik, Ortodok atau Ethiopia? Oh Protestan bang. Protestan. Iya. Bang Noah berarti kan kitabnya 66 kitab ya? Iya bang. Iya. Nah, kalau Katolik 73 kitab tuh. Iya. Kalau Ortodok 78 kitab tuh. Iya. Kalau Ethiopia 81 kitab tuh. Mm-mm. Nah, jadi kalau menurut Bang Noah yang selisih dari Protestan ke Katolik, Katolik ke Ortodok, Ortodok ke Ethiopia itu semuanya bukan firman Tuhan gitu kan ya? Karena saya belum pernah membaca juga bang kitab-kitab yang abang bilang tadi, jadi saya nggak tahu juga mau jawab gimana gitu. Nah, jadi maksud saya, kalau Bang Noah bilang bahwa landasan tertingginya Bang Noah itu adalah Bible, saya mau tanya, Bible yang mana? Yang 66 kitab, yang 73 kitab, yang 78 kitab, atau yang 81 kitab gitu. Yang sekarang lah bang, yang ada perjanjian lama sama perjanjian barunya. Katolik juga ada perjanjian lama dan perjanjian barunya, Bang. Iya, ini 66 kitab lah, ya berarti. Oh, ya makanya tadi saya tanya, berarti yang berapa? Yang 7 di Katolik, ditambah lagi yang 5 di Ortodoks, dan yang apa? 3 di Ethiopia itu semuanya bukan firman Tuhan berarti Bang ya? Karena saya nggak tahu isi kitabnya seperti apa bang. Orang saya nggak pernah diajarkan itu ya kan. Jadi Ya, saya Bang Noah tahu kan, kitab Katolik lebih banyak daripada Protestan, tahu kan yang penting. nggak tahu bang. Saya nggak tahu bahkan kitab mereka. Loh, saya bukan Astagfirullah. Katolik. Iya, masa nggak pernah dengar, nggak pernah cari tahu gitu? Nggak pernah bang. Waduh, kelas Jujur Jumat aja, kali Anda. Emang Protestan asalnya dari mana kalau bukan dari Katolik Bang? Iya, 1000 kali dari manapun asalnya. Saya kan sudah dari awal kan sudah mengimani Protestan, bukan mengimani Katolik. Iya, saya tahu Bang Noah Protestan, tetapi Bang Noah kitabnya itu berasal dari sini. Dari kitab suci Katolik yang 73 kitab sama pendirinya Protestan yang 7 ditolak gitu. Belum lagi yang ini. Yang Katolik ini 73 kitab, yang Ortodoks ini 78 kitab. Ini semuanya kekristenan loh, Bang. Belum Iya lagi bang, iya. yang ini Ethiopia 81 kitab gitu. Jadi mungkin Bang Noah bisa Belajar. belajar dulu kekristenan tuh ada berapa denominasi gitu lah dan ada berapa kitab gitu lah. Nanti kalau Iya. udah sama-sama paham, kita udah sama-sama sefrekuensi baru kita ngobrol lagi gitu Bang Noah. Oh gitu. Ya, Ya, itu kalau pun nggak- jadi juga. Iya, kalau nggak nanti kita cuma debat doktrin, Bang. Kalau debat doktrin, kalau Dondi dia malas gitu, udah bukan kelas lah. Kalau cuma modal, wah pokoknya saya mengimani Yesus begini di ayat ini dia adalah Tuhan gitu. Kita enggak. Jadi mending Bang Noah belajar dulu, biar Bang Noah tahu gitu. Jadi jangan dikira, wah kalian asal ngomong gitu kan. Nah, soalnya nggak sefrekuensi gitu. Oh ya, maksud saya tadi kan karena saya Protestan, saya menggunakan kitab yang sekarang yang 66 kitab, ya berarti kan
istilahnya kalaupun saya ingin beradu argumen, ya berarti saya kan hanya Itu bukan berdasarkan itu bukan adu argumen, Bang. Adu argumen ya, itu ada data, Bang. Kalau ini iya, adu iman, Bang. Adu iman jadinya, Bang. Pokoknya iman saya iya. gini gitu kan. Itu bukan adu argumen, Bang. Bedakan dulu. Adu argumen itu ada data, ada penunjang, ada yang bisa dibantah gitu. Kalau ini kan enggak. Pokoknya menurut ajaran saya ini yang benar gitu kan. Nah, itu namanya adu iman, Bang. Iya, makanya saya bilang tadi saya hanya berdasarkan Bible saja yang saya punya sekarang. Ya, ya. Cuman abang Kalau belajar untuk dari dasar dulu lah. Kenapa ada yang namanya Protestan dan apa bedanya dengan Katolik? Itu dasar supaya teman-teman Kristen tuh tahu dulu deh sejarah agama mereka tuh dari mana gitu. Jangan iman itu wah nenek saya, kakek saya, bapak saya pokoknya Protestan. Udahlah Protestan lah yang benar gitu. Harus kalau tahu dulu ini Protestan, kalian dari mana gitu. saya tahu sedikit sih kisahnya kalau Protestan ini kenapa ada gitu. Kenapa? Setahu saya ya, Hmm. dulu karena di Katolik itu ada namanya seperti surat ataupun hal penebusan dosa, maka Inguisi. iya dari situlah keluarnya Protestan itu yang pertama kali mencetuskan Protestan itu kalau nggak salah ya Martin Luther kalau tidak salah. Ya. Nggak, itu kan gini Bang, kan kita kalau dengar satu versi itu kan nggak fair. Harusnya kan Bang Noah tuh harus belajar itu. Benar nggak tuduhan kalau Katolik itu mengkorup surat indulgensi gitu? Apakah benar ataukah ini hanya tuduhan sepihak? Harusnya nanya sama Katolik juga. Ya, Pernah itu nggak nanya betul. sama orang Katolik pandangan Masalah mereka yang tentang Martin Luther? nggak pernah sih Bang, Nah, itulah jangan dengar sepihak Bang. Kalau karena versinya sejauh Katolik, ini, ya versinya karena Katolik. sejauh ini Ki. Hmm. Ya lanjut Bang. Ya, kalau versinya Katolik itu si Martin Luther tuh memang nggak benar orangnya. Jadi ibaratnya gini Bang, kalau memang ya dibilang kalau ada yang korup surat indulgensi itu mungkin, tapi kan oknum Bang. Sama kayak Ya, contoh misalnya di Indonesia nih, ada polisi yang korup, betul nggak? Pasti ada dong polisi-polisi yang korupsi nggak benar gitu. Contohnya Sambo lah. Tapi ya, apakah itu mengatakan bahwa polisi itu nggak benar? Ya udahlah saya bubarkan polisi, saya buat yang baru. Misalnya namanya Poki gitu kan. Nah, saya nggak mau lagi dengan polisi gitu. Saya nggak percaya dengan ya, polisi. Saya buat institusi baru. Namanya Poki gitu kan. Institusi Poki, pengganti dari polisi. Kan nggak benar juga. Jadi ya dari benar. dulu Paus itu mengatakan kalau memang Anda mengkritisi sesuatu yang nggak benar di kekristenan Katolik, yuk sama-sama benahi. Tapi dia nggak mau. Ya, dia nggak mau, tapi dia membuat ajaran baru yang sebenarnya itu beda dengan Katolik, Bang. Jadi ajaran Protestan tuh jangan dipikir, loh Tuhannya sama kok, maka ini ajaran yang sama. Enggak, Bang. Ya, ini Tuhannya sama memang. Tuhannya sama, tapi isi dari ajarannya beda. Contohnya apa, Bang? Orang Katolik mempercayai setelah kematian, ya, kalian ya, akan masuk ke dalam api penyucian dulu. Nggak ucup-ucup masuk surga gitu. Ada namanya ya api penyucian. Kalau Protestan ada nggak? Nggak ada Bang. Protestan kalau nggak surga ya neraka kan pilihannya cuma dua, betul nggak? iya, iya, Kalau Katolik ada namanya purgatorium, ya. Orang yang mati, kalau orang-orang kudus, ya contohnya orang-orang yang luar biasa lah kayak Maria atau ya rasul lah gitu, dia langsung auto surga. Tapi kalau orang-orang biasa, mereka masuk ke purgatorium dulu, api penyucian. Itu aja udah beda Bang. Malah lebih mirip Katolik itu dengan Islam gitu. Jadi orang yang berdosa itu dapat hukuman dulu, setelah selesai baru masuk surga. Kalau Protestan beda Bang. Terus kita bisa lihat bahwa Martin Luther ya, ini menurut testimoni teman-teman kuliah dia atau teman-teman waktu dia sekolah lah, waktu dia sekolah di kekatolikan. Dia punya ya, kecenderungan menyukai wanita yang tidak diperbolehkan oleh seorang pastor gitu kan. Jadi dia memang suka wanita dan itu terbukti, bukan tuduhan asal tuduh. Terbukti setelah dia mendirikan Protestan, dia nikah nggak Martin Luther? menikah dia ya Bang ya. Menikah. Artinya memang itu bukan tuduhan asal ngomong dong, betul nggak? Iya, Artinya iya, memang kecenderungan si kawan satu ini suka wanita. Itulah kenapa dia buat ajaran sendiri, karena dia pingin nikah. Ya, dia memang pingin nikah, jadi dia buat ajaran baru. Jadi sebenarnya ini ajaran yang beda dengan Katolik. Ini ajaran, ya bisa dibilang pemberontakan lah. Memang gini sih Bang ya. Kalau saya perhatikan, saya pernah sih memperhatikan atau melihat secara langsung cara tata ibadah Katolik ini. Memang kalau dibandingkan dengan kita yang Protestan itu jauh dari segi kekusukan, ya.
segi kekusukan itu memang jauh. Mereka itu sepertinya memang betul-betul kusuk, memang betul-betul gimana ya saya bilangnya ya, keteraturannya dalam tata tata segi cara Oke, ibadah ya itu memang kekusukan betul-betul lebih iya kusuk, lebih iya benar-benar nggak boleh sembarangan. Kalau Protestan lebih iya. sembarangan gitu kan? Dan mereka istilahnya punya punya lagu-lagu atau bahasa-bahasa khusus memang ketika awal ibadah sampai Oh, selesai itu mereka punya kespesifikan sendiri gitulah. Beda oke. memang dengan Artinya ini Protestan. ada mulai pengakuan nih dari Bang Noah gitu. Ini coba Anda belajar dulu, kok bisa seperti itu gitu kan? Tadi kan dijelasin sama Kodondi nih, jumlah kitabnya Mm-mm. aja beda. Nanti Abang cek lah. Oh iya ya, kok Iya bisa iya beda iya. kitabnya ini? Artinya apa yang benar gitu. Apakah artinya kitab-kitab yang nggak dimasukin sama Martin Luther ini kitab yang nggak benar, bukan firman Tuhan sehingga dibuang kan gitu. Kalau ini firman Tuhan kok berani sekali seorang Martin Luther membuang kitab-kitab yang sudah setengah mampus ya dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja. Siapa kamu gitu kan? Siapa kamu gitu. Jadi mungkin bisa jadi bahan renungan buat Bang Noah untuk mendapatkan kebenaran. Gitu sih. Karena kalau kita cuma pakai modal iman, Bang, ya, kalau kita cuma modal ngotot-ngototan iman, Bang, itu orang-orang yang nyembah pohon itu juga bilang ini Tuhan yang benar nih. Pohon ini udah menolong saya. Berkat pohon ini saya bisa hidup sampai detik ini gitu kan. Kalau pakai iman nggak akan ketemu. Dia akan bilang agamanya yang benar. Jadi belajarlah, ya. Saya doa buat Bang Noah semoga mendapatkan kebenaran. Ya, jadi jangan iman buta, jangan karena agama itu dari warisan doang gitu. Hanya dari warisan udah saya imani saja gitu. Ya mungkin Kodondi ada yang mau ditambahin? Enggak sih, kalau saran saya Bang Noah belajar dulu lah ya, mungkin ya. Karena banyak yang dari Martin Luther itu yang diprotes ke Katolik. Mungkin Bang Noah juga belum tahu gitu apa aja gitu. Sama tadi seperti perbedaan-perbedaan dari Katolik Protestan ya. Ini kita belum ngomongin ke Ortodok Oriental, Ortodok Yunani, belum lagi ngomongin Ethiopia, belum lagi ngomongin Koptik, banyak sekali. Jadi saya saran Bang Noah belajar dulu, baru nanti kita ngobrol lagi lah. Itu ya Bang Noah ya. Ya, ini ada Mas Saha juga. Mungkin Mas Saha mau bertanya. Aduh, Mas Silakan. Saha. Masalah. Mas, Mas Saha ini, aduh, lomba sakit Mis- kepala lah kita. Mosoho ini. Iya, Ini Atau masalah Bang Noah masih penasaran dengan kitabnya sendiri? Silakan. enggak, maksud aku tuh Bang Dondi emangnya nggak bisa ngajarin Noah gitu. Sini. Wah, kalau saya ngajarin itu bisa panjang bener itu sampai pagi juga belum tentu kelar itu soalnya. Iya nggak Ya, apa-apa tadi ya, saya udah dengar paling gampang aja dulu. ilmu Gini, kan gini, pelajari Mas Saha, lu tahu nggak bedanya apa? Kalau kita yang ngomong nanti dibilang, wah kalian kan memang Islam, jadi pasti kalian bilangnya begini-begini. Ah, mending cari tahu sendirilah. Beda memang. Kalau lu cari tahu sendiri, lu akan mendapatkan, oh ini benar gitu. Beda gitu. Kalau kita yang ngomong nanti tetap aja kalian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Jadi mending cari sendiri, itu biasa lebih cepat pintar itu. Ya nggak apa-apa Bang, buat informasi awal aja, nggak apa-apa. Ini pengetahuan juga buat aku gitu. Ya tapi terserah sih, terserah. Ya Bang Noah lanjut Bang. Kalau gitu lu di bawah dulu ya, Mas Saha, ganti yang lain ya. Gua turunin dulu ya Mas Saha ya. Ya boleh Bang. Ya. Kodondi, Ya. punya ini nggak yang penjelasan singkat Alkitab TB2? Ada Ada yang filenya udah punya? yang buku biru kan? Iya, kalau saya punya filenya, saya kira belum punya kali. Oh, PDF-nya maksudnya. Iya, Ada buku fisiknya ngapain pakai PDF lah, tapi boleh sih pakai PDF-nya. Lebih enak pakai fisik kalau saya ya nunjukinnya ya. ya saya kan nggak bisa beli kok, saya mah nyari-nyari yang gratisan. Enak cuma 80.000 Alkitab TB2. Nah, ini Ya, ada lanjut. Primen. Selamat pagi, Primen. Tuh suruh beliin tuh 80.000 tuh. Kores, Nanti minta saya duit. minta ke Luga. Nanti saya minta ke si Luga. Primen, selamat pagi. Saya hitung sampai 100. 1, 2, 98, 99, 100. Oke. Ganti yang lain ya, nggak ada suara. Lanjut Bang Jul. Ya, kalau kita bicara iman kita nggak akan ketemu, ya.
seperti sudah disampaikan, kalau mengimani semua orang pasti akan menganggap yang dia imani itu benar gitu. Sampai dia mencari tahu sendiri. Sama kayak orang sudah dibutakan dengan cinta gitu ya. Contoh nih, misalnya si Akang nih kan, dia cinta mati dengan siapa misalnya sama Mikana gitu. Kita udah bilang, Kang jangan, Mikana tuh begini-begini. Dia nggak percaya. Dia bilang Mikana, bukan Mikana, Pastor Sarah. Ya, Pastor Sarah. Jadi dia akan tetap bilang ini udah terbaik, ini adalah pasangan sejatiku, bla bla bla. Nggak akan mau dia dengar. Kenapa? Udah cinta mati. Ya, itu kita bicara manusia dengan perempuan gitu kan, pria dengan perempuan. Apalagi dengan imannya, dia udah anggap wah nggak mungkin Yesus tuh paling benar, udah gini, udah gitu kan. Jadi kalau kami yang ngomong percuma. Jadi mending dia rasakan sendiri. Setelah dia rasakan sendiri, dia cari tahu sendiri gitu kan. Nah, dia akan sadar sendiri. Jadi kayak contoh Akang gitu kan, dia merasa Mikana ini yang paling benar gitu. Terus kita bilang, Kang, kalau lu nggak percaya, nanti ya setiap hari Rabu lu cek di kafe ini, ya, lu cek di kafe ini dengan mata kepala lu sendiri. Rupanya di situ Mikana selingkuh. Setiap hari Rabu dia di situ ketemu dengan selingkuhannya. Dari situ kan si Akang baru sadar, rupanya selama ini dia ditipu, ya, dia ditipu oleh pacarnya gitu. Nah, biar dia sadar sendiri. Tempat selingkuhnya di Kalibata bukan Bang Jul? Aduh. Ini kan contoh. Ya, jadi memang ya kita cuma kasih tahu buat Bang Noah cari tahu sendiri. Minimal kita udah kasih panduan lah, biar dia nggak bingung juga kan apa yang mau dia kerjakan, apa yang mau dia cari gitu. Jadi Bang Noah mungkin mulai dari perbedaan gitu kan, perbedaan agama Kristen antara Katolik dengan Protestan dengan yang lain gitu. Terus ini kok bisa disunat-sunat ini kitab kita nih. Terus siapa ini sebenarnya? Martin Luther. Dari pandangan Protestan gimana, dari pandangan Katolik gimana? Ini Jul, kalau di Codex Sinaiticus itu ada berapa kitab, Jul? Di Codex Sinaiticus itu ada 66 atau ada berapa? Sejak kapan Codex Sinaiticus jadi kitab? Lo iya, Codex Sinaiticus kan perjanjian baru, ya kan? Benar. Oh, lu nggak ngerti berarti, Kodondi jelasin dulu itu Codex Sinaiticus apa? Dia nggak ngerti. Parah ini Kristus. Codex Sinaiticus memang dia adalah apa ya namanya ya? Salinan dari Septuaginta sama Perjanjian Baru dan termasuk kitab-kitab apokrifa. Jadi sebenarnya Ortodoks, Ethiopia, terus sama apa namanya Katolik itu memang mengadopsinya dari jumlah kitab yang ada di Ortodoks. Justru Protestan itu yang paling sedikit karena yang kitab-kitab yang tadinya di Codex Sinaiticus itu ada ditolak sama Protestan gitu. Itu kalau di Codex Sinaiticus jumlahnya berapa kitab, Kodondi? Gampang itu dilihat, bentar gue lupa jumlahnya. Oke. Ya, jadi itu semua ada ya. 24 ya dari Perjanjian Lama, kemudian ada 27 yang di Perjanjian Baru, terus ada tambahan lagi yang apokrifanya. Banyak banget ini, gue harus ngitung nih. Ya, Tapi aneh juga Kodondi nggak ngerti dia kitab sendiri berapa jumlahnya, nggak ngerti, malah nanyain ke Muslim. Parah nih Kristen. Kan, ya belajar loh, belajar. Ya aku terima kasih lah sama-sama Muslim memberikan pengetahuan baru kan. Ya kan kalian gurunda-gurunda aku ya kan. Wah ini bisa di framing judulnya sama Bang Jul nih. Nggak kelas masalah nggak laku, malas.